Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Kita sudah melewati dari pagi sampai malam, pada malam hari ini kita mau sama-sama menikmati hadirat-Nya kembali. Mari kita siapkan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, yang bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Buat tuntunan Tuhan, buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Sehingga malam hari ini kami boleh bisa bergabung kembali di dalam mezbah doa malam hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Jika kami masih ada sampai saat sekarang ini, semuanya karena kasih Tuhan atas setiap kami. Bapa, biarlah kami terus mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau menyertai kami selalu senantiasa. Tuhan menuntun langkah-langkah setiap kami, sehingga kami terus bisa berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami, Kau yang kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Setiap hati yang haus, setiap jiwa yang haus akan dipuaskan karena hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajarkan kami untuk kami terus selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam segala kondisi kami mau mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Naikkan pujian penyembahan-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan mazmur-Mu buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Engkau yang pimpin langkah kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami ya Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Kami berjalan di dalam jalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak beserta, bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan ya Tuhan. Ku tak mau berjalan. Kami perlukan Engkau ya Tuhan. Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Biar Engkau yang memimpin kami ya Tuhan. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari lebih lagi. Bila Engkau tak beserta,
langkahku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau ya Tuhan, ku perlu Tuhan, memimpin langkah kami, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Biar Tuhan yang memimpin langkah kami, Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan di dalam kebenaran, berjalan dalam Roh-Mu. nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan dan kami, berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ya Tuhan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau ya Tuhan, Ku perlu Tuhan, yang memimpin langkah-langkah, pimpin langkahku Dengan dengan kasih-Mu, kasih karunia-Mu. mari naikkan dengan segenap hatimu. Pimpin Biar langkahku Tuhan setiap waktu, Amin. berjalan dalam Roh-Mu. Biar Tuhan Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Jesus. Biar Tuhan berjalan bersama dengan kita, Engkau yang biar Tuhan menyertai kita di dalam segala kondisi. tangan-Mu Percayalah rencana-rencana Tuhan melebihi rencana kita. Mungkin terkadang kita berpikir, kenapa kondisiku sekarang saat ini begini? Tapi percayalah, ada maksud Tuhan di dalam setiap rencana-rencananya. Percaya rencana-Mu yang paling indah Tuhan atas setiap kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur, bersyukur. Mungkin malam hari ini kau mempunyai doa yang belum dijawab sama Tuhan, tetap bersyukur. Dijawab atau tidak dijawab, kita akan tetap menyembah Tuhan. Mari kita belajar sama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes. Ya. Rasakan hadiratnya mengalir, nikmati hadiratnya. Biar hadirat Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau naikkan dengan segenap hati. jalan. Ku perlu Tuhan, Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, pimpin langkah setiap kami, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu ya Tuhan. berjalan dalam Roh-Mu nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu,
berjalanlah denganku bila engkau tak besertaku. Oh, ku tak mau berjalan Kami perlu engkau. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkah kami, langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan ya Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bagian yang terbaik di dalam kehidupan kami adalah memilih Engkau sebagai juru selamat Tuhan, Bapa kami, Raja kami, sahabat kami. Karena Engkaulah harta yang paling berharga yang kami punya ya Tuhan. Makasih Yesus. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus selamanya. Mari naikkan dengan iman-Mu. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Biar ini menjadi deklarasi iman kami. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus, Engkau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari lebih lagi nyatakan, memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak tergantikan, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Makasih Tuhan, Kau yang paling berharga yang kami miliki. Hanya Yesus, hanya Engkau. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi, memilih-Mu ya Tuhan adalah bagian yang terbaik
terbaik, yang terbaik selamanya. Engkau takkan terganti, akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami sampai hari ini Tuhan. Amin. Sebab kami tahu bahwa rancangan-Mu senantiasa adalah rancangan yang damai sejahtera bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya penuh dengan segenap hati kami karena kami melihat bagaimana tangan-Mu bekerja atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami beroleh begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Apapun yang terjadi, satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap umat-Mu Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caramu, Dengan caranya, amin. di waktu yang tepat, Kami percaya Tuhan, ku kan melihat Kau sediakan Dia yang terbaik bagi jadikan kami. semua. Mari bersama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Engkau menjawab pada Yesus waktu yang menjawab lebih dari yang kuharapkan. dengan caramu Dengan Tuhan, caranya, di waktu yang tepat, kami ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Mari naikkan pujian ini dengan lebih segenap hatimu, dengan dari iman yang nyatakan kudoakan. satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami pegang teguh Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap lebih anak-anakmu. dari Apapun yang perkara kami percaya bahwa senantiasa Engkau pegang setiap kehidupan kami. Dengan waktumu Tuhan, Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bukan melihat Haleluya. Dia jadikan semua. Mari dengan sungguh nyatakan, oh Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, Bukan amin. melihat Dia jadikan semua. Sebab kami percaya bahwa tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas hidup kami Tuhan. Engkau yang memulainya, Engkau yang mengakhirinya Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa segala sesuatunya Engkau jadikan sempurna. Pertolongan-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Bahkan mujizat-Mu belum tidak pernah berhenti atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini iman kami. Ini setiap pernyataan kami Bapa. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan Caranya, di caramu waktu yang tepat, Tuhan, ku kan
semua. Jadikan semua. Tuhan menjawab. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini kami boleh kembali ada di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Engkau mengumpulkan kami untuk boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa. Biarlah iman kita terus dibangun, dikuatkan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita boleh terus lagi lebih ingin mengerti kehendak Tuhan. Iya, baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Iya, shalom Ibu Debbie. Ya, saya mau bersaksi. Nama saya Ming dari Jakarta. Saya seorang ayah dari 2 orang anak. Di sini saya akan bersaksi karena saya sudah bernasar kepada Tuhan, ya. Saya bilang kemarin Tuhan, ya, karena Tuhan, kalau Tuhan menolongku dalam hal pemulihan ekonomi, dan sekarang sudah terjadi Bu pemulihan itu, dan rumah tangga saya pun sekarang sedang dalam proses. Ya, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan pulihkan rumah tanggaku. Amin. Ya, asal kita bertobat pasti Tuhan pulihkan. Tapi pemulihan ekonomi sudah terjadi. Jadi begini Bu, ya, saya ini dahulu menganut sebuah kepercayaan yang lain. Yang itu adalah turun dari keluarga saya. Saya mulai mengikut Kristus itu tahun 2019 dari bulan Juni. Karena istri saya Kristen, ya. Jadi maka suatu hari saya pun terketuk hati saya untuk ya mengikuti Tuhan. Padahal ya dulu saya ini hanya mengantarkan atau drop istri saya ke gereja saja, ya. Dan pada Maret 2021 saya akhirnya menyerahkan diri saya dibaptis di salah satu gereja di Jakarta. Tapi sebelumnya sudah dari awal bulan Juni 2020 saya setiap hari mendengarkan khotbah Ibu Debbie. Ya, karena saya tiap hari beraktivitas di luar kota, maka saya mendengar di dalam mobil, saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Ya, saya rutin mendengarkan khotbah Ibu walaupun tidak secara langsung tapi lewat ya di mobil, lewat YouTube. Namun saya tidak pernah terlewatkan, saya terus mengikuti Mesbah Doa, Mesbah Syukur, juga Sunday Online dan semua rekaman-rekaman khotbah-khotbah Ibu. Ya, sejak dari 2020 bulan Juni sudah mendengarkan, ya, dan akhirnya 2021 dibaptis. Kalau boleh saya ngomong jujur Ibu, ya, Ibu Debbie itu boleh dikatakan khotbah Ibu tidak ada unsur kepentingan. Ya, tapi memang Ibu itu hanya mengajarkan dan mengupas serta menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam Alkitab. Ya, tidak seperti ya khotbah yang lain ada unsur kepentingannya. Singkat kata, inilah kesaksian saya Bu, ya, saya bersaksi ya bahwa memang kita harus percaya kepada Tuhan karena Dialah satu-satunya penolong bagi kita dan karena Tuhanlah yang menciptakan manusia dan pasti Dia juga yang bisa menolong kita asal satu hal, kita harus benar-benar sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin. Dan sebenarnya juga masih banyak hal lain yang Tuhan sudah menolong saya Bu. Tapi ya terlalu panjang kalau diceritakan. Dan biarlah saya bersaksi yang real saja. Dan mungkin nanti satu saat saya akan bertemu dengan Ibu agar saya bisa menyaksikan yang lainnya. Amin. Demikianlah Bu, ya kesaksian saya. Saya berdoa semoga Ibu Debbie dan seluruh keluarga diberikan kesehatan selalu dan selalu karena memang benar Bu Anda itu sangat dipakai oleh Tuhan. Amin, amin. God bless you Ibu. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Hanya Tuhan Yesus ya yang
luar biasa, Tuhan Yesus yang sudah memakai kita, dan Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan, memberikan pemulihan ya dari seorang bapak yang sudah mengalami pemulihan dalam hal keuangan, ekonomi, dan terus akan dipulihkan dalam keluarga. Asalkan kita bertobat, pasti ya pemulihan itu terjadi sempurna. Terima kasih buat kesaksiannya Pak, teruslah bertumbuh dalam iman. Jangan pernah kecewa setelah Bapak menerima Tuhan Yesus dibaptis. Pasti akan Bapak mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, ketemu orang Kristen mengecewakan, tapi ingat itu adalah bagian dari pendewasaan iman. Jangan kecewa, jangan menolak Tuhan, teruslah percaya sebab ya Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dia membentuk setiap orang yang dianggapnya anak. Ya, selamat berjuang Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di 2 Samuel pasal 17, bagaimana akhirnya Husai berhasil memberikan nasihat ya kepada Absalom dan membatalkan ya nasihat Ahitofel untuk mengejar Raja Daud dan membunuhnya. Dan dibalik semua itu Tuhanlah yang sudah menetapkan agar rancangan dan nasihat Ahitofel itu digagalkan, sebab dikatakan kemarin supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Ingat akhirnya Husai sedikit dia menyanjung Absalom bahwa sebagai raja kamu harus ikut berperang supaya rakyat memuji engkau. Engkau pasti bisa, dan akhirnya dia mendengarkan nasihatnya. Husai padahal itu adalah perangkap. Ya, dengan pujian sedikit saja Absalom jatuh. Makanya jangan terlalu mau dipuji-puji saudara ya. Dan kita juga jadi orang tuh apa adanya saja. Kalau muji orang gak usah terlalu ya. Sebab ya jangan ya sampai kita ini ya dikatakan makan puji akhirnya jatuh seperti Absalom. Kita lanjutkan sekarang ya 2 Samuel 17 ayat yang ke-15. Judul perikopnya Daud ke Mahanaim. Sesudah itu berkatalah Husai kepada Sadok dan kepada Abiatar imam-imam itu, ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel. Tetapi ini dan itu kunasihatkan. Oleh sebab itu suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian. Pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Ya, jadi ya Husai ingat kemarin adalah mata-matanya Raja Daud, dan di sana juga ada Sadok dan Abiatar. Mereka adalah imam yang juga adalah membela Raja Daud. Lalu Husai memberitahukan kepada ya mereka untuk beritahu kepada Raja Daud segera suruh ya mereka pada malam ini jangan bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis ya. Lalu dikatakan di sana saudara ayat 17, Yonatan dan Ahimaas menunggu di Enrogel. Dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka, dan mereka pun langsung memberitahu Raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka, lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera dan sampailah mereka ke rumah seorang di Baharin yang mempunyai sumur di halamannya, maka turunlah mereka ke dalamnya. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas mulut sumur itu dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya sehingga tidak kelihatan apa-apa. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya, lalu bertanyalah, di manakah Ahimaas dan Yonatan? Jawab perempuan itu kepada mereka, mereka telah menyeberangi sungai itu. Kemudian mereka mencari tetapi tidak mendapatnya, lalu pulanglah mereka ke Yerusalem.
21 Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur, lalu pergi memberitahukan Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadap kamu. 22 Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ya, jadi Bapak Ibu, ya kita lihat di sini ya bagaimana akhirnya ya Daud diberitahu untuk segera melarikan diri. Daud memiliki mata-mata, yaitu Husai sebagai penasehat Raja Absalom dan kedua imam yang harus menyampaikan pesan ya apa yang mereka dengar dari istana Absalom kepada Daud. Ya, dan hampir saja ketahuan mata-matanya, yaitu Yonatan ya dan juga kawannya Ahimahas, ketika mereka sedang menunggu ya setiap kali ada seorang anak perempuan datang membawa kabar kepada mereka. Ya, dan akhirnya perempuan itu menyembunyikan mereka di dalam sumur. Ya, puji Tuhan, sampailah akhirnya ya nasihat itu kepada Raja Daud, disuruh segera tinggalkan ya, harus mereka menyeberang ya sungai Yordan itu. Dan puji Tuhan, dikatakan di sana setelah orang-orang itu pergi ya, dan akhirnya Raja Daud boleh mendengarkan nasihat ya dari yang disampaikan Husai lewat imam-imam itu. Lalu bersiaplah Raja Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Mereka pergi dan sampai menyingsing fajar tidak ada seorang pun yang tertinggal. Kalau kita lihat di sini kasihan ya Bapak Ibu kehidupan Raja Daud ini. Ya, dulu dia pernah dikejar-kejar Saul ketika masih muda. Ya, dia harus mengalami itu, tetapi ya karena dia tidak menjaga dengan sungguh-sungguh ya apa yang sudah Tuhan percayakan, hanya karena dosa persinahan dengan Betseba, dia merancangkan sebuah kejahatan untuk membunuh Uria, dan akibat dosanya itu terlalu berat. Ya, dan Tuhan akhirnya mengutuk Daud dan berkata bahwa pedang tidak akan terelakkan daripadamu dan keturunanmu. Dan kita melihat di sini akhirnya anaknya Daud sendirilah yang menjadi kutuk di dalam dirinya. Kasihan sekali Raja Daud yang sudah tidak muda lagi harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain ya karena dia takut mau dibunuh. Ya, apa yang terjadi? Bapak Ibu, ya kita melihat memang dosa itu akibatnya sangat luar biasa. Karena itu hati-hati. Ya, kalau mungkin hari ini pun kita mengalami rasanya nasib di hidup kita itu aduh kenapa seperti ini banget. Ya, coba ingat, siapa tahu masih ada dosa-dosa di masa lalu yang kita belum bereskan dengan Tuhan. Mari kita bereskan dan kita minta pengampunan dan putuskan kutuk itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan satu hal yang bisa memutuskan kutuk adalah ketika kita bertobat, sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dikatakan di sana sekarang ayat 22, lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan yang tidak menyeberangi sungai Yordan. 23, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya. Ke kotanya ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Kita lihat ya saudara, kasihan ya, penasehat Raja Absalom ya yang bernama adalah Ahitofel. Dia melihat nasihatnya tidak didengar, akhirnya dia pulang ke rumahnya dengan rasa kecewa, sakit hati, lalu dia menggantung diri, dia mati bunuh diri. Ya, apa yang kita bisa tarik pelajaran di sini? Ya sebenarnya tidak apa-apa kalau nasihatnya tidak didengar. Ya, dia nggak perlu untuk sakit hati dan bahkan sampai kecewanya seperti itu sampai bunuh diri. Tapi ya inilah saudara,
Akibat ada orang-orang yang punya harga diri terlalu tinggi, gengsi yang terlalu tinggi, sehingga hanya mengalami penolakan sedikit saja. Ya, dia sudah kecewa dan mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Ya, ini tragis sekali. Karena itu kita ini semua harus benar-benar sembuh dengan diri kita sendiri. Jangan ada saudara ya, kesombongan, rasa ingin, rasa harus, nasihatnya harus diterima, harus didengar, ketika tidak didengar kecewa, kepahitan, bahkan akhirnya bunuh diri. Itu kan ya sangat saudara, merugikan diri sendiri, tapi ya itulah terjadi. Ya, dia mati dan akhirnya dia dikuburkan di dalam kuburan ayahnya. Ayat 24, maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Abraham menyeberangi sungai Yordan, maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail, yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Seruya, ibu Yoab. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Barzilai orang Gilead dari Regolim membawa tempat tidur, ya pasu, periuk, belanga, juga gandum, jelai, tepung, bertih gandum, kacang babi, ya kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadih, kambing domba, dan keju, lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan, sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Ya saudara, kita lihat di sini, ingat ya, Yoab dan Amasa itu adalah keponakan laki-laki Daud dan juga sepupu ya Absalom. Jadi Yoab dan Amasa ya adalah keponakan laki-laki ya dari Daud dan sepupunya Absalom. Karena Yoab meninggalkan Yerusalem bersama Daud, dia pergi, maka Amasa diangkat oleh Absalom untuk menggantikan ya kedudukan Yoab sebagai panglima perang, panglima pasukan di Israel. Ya, dan akhirnya ya Daud lari sampai di Mahanaim dan mereka diberi ya oleh orang-orang yang ada di kota itu, ya mereka menyediakan segala kebutuhan Daud karena mereka kasihan dan berkata bahwa Raja Daud dan orang-orangnya pasti kelaparan. Dan apa yang akan terjadi setelah itu, akan ada peperangan ya, dan kita akan lanjutkan besok Bapak Ibu, tetapi ada banyak nilai yang sudah kita petik dari sini bahwa ya marilah kita bersungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan supaya ya hidup ini juga tidak ya mendengar nasihat yang salah, kita juga tidak memberikan nasihat yang ya fasih kepada orang, tetapi biarlah kita hanya mendengar nasihat firman Tuhan ya supaya hidup kita lurus dan terbebas dari segala hal yang ya tidak kita inginkan dalam hidup ini. Hanya pertobatan dan kebenaran yang sanggup membawa hidup kita dalam jalan kebenaran. Mari kita renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami belajar dari firman Tuhan. Bagaimana ketika kami berjalan bersama Tuhan, memang seringkali ada ujian, tantangan, dan ada upah-upah dosa yang harus kami bayar dalam hidup ini. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami sungguh-sungguh penyerahan diri kepada Tuhan untuk terus melekat pada Tuhan dan menerima segala keadaan dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak marah dan tidak menolak Tuhan, tapi membayar setiap harga seperti Daud yang akhirnya rela membayar setiap harga karena kami percaya bahwa semua masalah pasti ada selesainya. Kami percaya Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu malam ini sebagai pelajaran bagi kami untuk kami boleh berhati-hati menjalani hidup ini.
Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang membayar harga hari-hari ini di dalam persoalan hidup yang berat, Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang sakit Tuhan, malam ini biar kesembuhan boleh terjadi. Mari Bapak Ibu letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Perkatakan di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Berikan kesembuhan-Mu Tuhan. Agar kami boleh sungguh-sungguh hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Biarlah Bapa pemulihan demi pemulihan boleh terjadi di hidup kami. Berkati juga setiap mereka yang sedang ada masalah keuangan, yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Engkau sanggup memulihkan. Saat kami bertobat berlutut mencari wajah Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Berkati juga mereka yang ingin menjual aset, Tuhan Engkau turut bekerja mempertemukan dengan pembeli yang terbaik. Tuhan berkati juga untuk setiap anak-anak-Mu. Mereka Tuhan yang hari-hari ini rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kau terus memberkati Bapa untuk semua para pejabat pemerintahan di atas bangsa Indonesia. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, pejabat-pejabat, kepala-kepala daerah, Tuhan berkati. Beri Bapak anugerah, beri Tuhan kekuatan, biar roh takut akan Tuhan ada dalam hati mereka, supaya mereka melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka untuk kepentingan rakyat dan bangsanya. Untuk pemilihan pilkada, pilpres ke depan Tuhan juga memberkati. Khususnya kalau ada anak-anak Tuhan yang maju dalam pemilihan pilkada, Tuhan Engkau urapi anak-anak Tuhan duduk di kursi kepemerintahan dengan roh takut akan Tuhan. Agar ketika mereka duduk di kursi kepemerintahan, mereka boleh bertanggung jawab dan sungguh-sungguh memikirkan kepentingan bangsa ini. Biar semakin banyak anak-anak Tuhan yang duduk di kursi kepemerintahan. Urapi mereka Tuhan dengan roh takut akan Engkau. Engkau berkati juga untuk setiap persiapan pemilihan presiden 2024 nanti. Tuhan sudah tentukan yang terbaik. Kami percaya dijauhkan dari kerusuhan, kekacauan, pertikaian. Bangsa Indonesia ada dalam genggaman Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di dalam genggaman Tuhan. Semua benua-benua di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia mengalami lawatan Tuhan. Agar semua bangsa-bangsa boleh bertekuk lutut, datang menyembah Engkau, bertobat, memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap orang boleh kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa, hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Terima kasih Bapa. Biar Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mencari wajah-Mu. Kami percaya janji firman Tuhan tergenapi. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel Bapak Ibu.